Berbagai sumber daya yang langka, perbedaan dalam tujuan, saling ketergantungan dalam menjalankan pekerjaan, perbedaan dalam nilai atau persepsi, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu komunikasi dalam organisasi. Komunikasi merupakan suatu aktivitas dasar manusia. Dengan adanya komunikasi dengan baik, maka kehidupan sosial suatu masyarakat bisa berjalan dengan baik. Hal tersebut juga akhir-akhir ini berlangsung dengan dan terjadi pada sebuah organisasi untuk membangun organisasi yang baik. Diperhatikan komunikasi organisasi yang baik pula, komunikasi organisasi merupakan bentuk permukaan pesan antara unit-unit komunikasi yang berada di dalam suatu organisasi. Kak, mau tanya dong, fungsi dan manfaat komunikasi organisasi itu apa ya? Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi komunikasi organisasi, yaitu satu, fungsi informatif, yang kedua, regulatif, yang ketiga, persuasif, yang keempat, integratif. Manfaat komunikasi organisasi yaitu manfaat komunikasi organisasi untuk dapat mengetahui teori komunikasi dalam suatu organisasi, sehingga seorang individu yang hidup di suatu kelompok atau organisasi dalam memahami posisi-posisi orang lain dalam organisasi tersebut. Yang kedua, terjadi komunikasi organisasi juga dapat memperkuat hubungan antar anggota dan pimpinan organisasi, sehingga umur suatu organisasi tersebut bisa bertahan dengan lama, muncul perasaan dan menjaga dan merawat organisasi tersebut. Yang ketiga, mempermudahkan tercapainya tujuan organisasi karena terjalinnya komunikasi yang baik antara pimpinan dan organisasi, sehingga para anggota dan pimpinan dapat memahami perbedaan dan pendapatan dalam diskusi di dalamnya. Oke, selanjutnya ada hambatan dalam komunikasi organisasi yang akan dijelaskan dengan Mbak Azhar. Ya, terima kasih untuk Mbak Selvi telah memberikan saya tempat untuk menjelaskan apa itu hambatan dalam komunikasi organisasi. Jadi, hambatan dalam komunikasi organisasi itu menurut Bu Santo bahwa hambatan dalam komunikasi dapat dibedakan menjadi 6 macam, yaitu yang pertama ada rintangan yang bersifat teknis. Rintangan yang bersifat teknis antara lain ada rintangan perilaku, rintangan bahasa, rintangan struktur, rintangan jarak, dan ada pula rintangan latar belakang. Lanjut, kita akan menjelaskan tentang pengaruh konflik terhadap komunikasi organisasi. Apa sih pengaruh konflik terhadap komunikasi organisasi itu? Jadi, konflik terjadi akibat adanya kepentingan yang berbeda dan saling berbenturan dalam hubungan antar individu, antar komunitas yang biasanya terjadi dalam organisasi maupun kehidupan bermasyarakat. Bagi orang yang awam yang berpandangan tradisional, konflik serta dianggap serta peristiwa yang selalu bernilai negatif akibat dari kurangnya komunikasi, kurangnya keterbukaan, kurangnya kepercayaan anggota, dan harus dihindar karena selalu disamakan dengan suatu hal yang bersifat merugikan dan harus dihindari. Oke, kesimpulan dari penjelasan yang telah kita jelaskan bahwasannya Organisasi adalah suatu tempat di mana banyak orang yang berkumpul dan saling berinteraksi satu sama lain. Tetapi seiring berjalannya waktu, di mana organisasi pasti mengalami konflik. Konflik tidak muncul seketika dan langsung menjadi besar, namun konflik akan berkembang secara